Ray Muhammad RRQ GG. Oke, silakan prediksinya Bapak Garian. Menurut gua kali ini GG aka Pranata belajar dari kesalahan. Dia mencoba untuk menggunakan emblem hack and dry tentunya. Dan menurut gua di game kali ini bakal ada permainan agresif di menit keempat sampai dengan menit kelima. Oke, kita bakal lihat aja apakah benar prediksi dari Bapak Garian atau tidak. Karena emang sih kalau kita ngelihat dari game yang pertama ya, Gigi bener-bener agresif banget. Nggak ke arah Ray ya, tapi ke arah jungle-junglenya tuh rotasinya cepet banget. Dan kali ini dia udah nge-clear ke arah wave-nya juga, ngebuat dari Ray nggak mau kalah, nggak mau ada minion wave yang masuk lagi. Karena dia juga tahu dari game sebelumnya dia bisa ngedapetin advantage dari wave minion yang masuk. Iya, nih tahu juga bakal ada perebutan Little Wonder yang didapatkan oleh seorang Ray yang dimana kali ini GG tertinggalan dari segi level ya. Dan kita bakal juga Ray menggunakan punchernya udah mulai coba ada mekanik di area mid lane. Dan ternyata Ray lebih memilih untuk melakukan clear wave. Lu tahu nggak sih semenjak update tadi itu apa perbedaannya? Apa dari Lancelot? Bukan, perbedaan dari apa? minion. Lihat minion yang sekarang itu ada 4. Biasanya cuma 3. Oh ya, ada cuma penambahan. Terus tadi gambar turtle-nya juga berubah ya sih? Gambar turtle berubah. Biasanya kan kayak jejak kaki kucing ya? Iya, dan juga ini waktu spawn buff itu di detik 20. Biasanya kan detik 25 kan? Iya. Sekarang detik 20. Tapi menurut lo ini bakal ngaruh nggak ke gameplay kalau misalnya kita main 5 lawan 5 ya? 5 lawan 5 lagi 5 lawan 5. Ngaruh banget karena yang biasanya jungle tuh di 25 baru spawn tuh bisa dirusuin kan. Jadi kayak lebih safe aja. Sabar gue salpok sama komen. Kasihan sama host harus tetap menghibur walau butuh dihibur. Tenang guys, kita udah setia banget ngehibur kalian, kita nggak butuh dihibur kecuali Garian. Aku emang selalu menghibur orang teman-temannya, tapi sampai lupa menghibur diri sendiri iya. ya. Tapi Garian untuk mencari penghibur sih banyak lah ya, banyak cadangan lah ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Oke, kita back to the game. Kita mulai juga terjadi pertempuran dan GG cukup sekarat kalian juga dari health point yang dimiliki. Dan seperti gue bilang apa, mereka udah mulai benar agresif di game kali ini gitu. Iya, udah mulai berani untuk maju ke arah mid lane juga, terutama kalau misalnya buff-buffnya udah selesai mereka ambil atau ketika mereka coba nge-clear ke arah wave minionnya. Dan ini bisa dibilang bakal jadi cicilan damage yang bakalan cukup berarti juga. Apalagi kalau misalnya satu recall harus dibuat, itu menurut gue udah cukup rugi banget sih kalau misalnya harus nge-recall. Iya, tapi kita juga kali ini dari seorang Ray, pemain cukup aman mengamankan satu buah gold buff di area top lane. Dan kita bakal lihat juga Turtle sudah mulai spawn kembali. Dan sedangkan kembali lagi terjadi masing-masing player lebih fokus untuk melakukan farm. Dan sementara Ray dan juga Gigi mencoba memperebutkan satu buah Little Wonder. Kali ini siapa yang bakal dapat yang ternyata masih didapatkan di tangan seorang Ray. Dan sedangkan Gigi tidak mendapatkan Little Wonder tapi masih bisa melakukan clear wave minionnya. Oke, dan kalau kita lihat dari segi gold juga udah berbeda ke arah 200. Ray udah ngamanin ke arah Heptasis juga dengan keunggulan item. Gak unggul satu item tapi lebih ke dia bakalan lebih cepet jadi. Ini ngebuat dari Ray kalau misalnya bertemu di momen tersebut bakalan punya keuntungan yang lebih besar dari segi damage output yang bisa dia keluarkan. Dan Pranata yang udah kembali juga ke arah mid lane bakal coba nge-clear ke arah wave minionnya. Begitu banyak yang coba untuk masuk tapi masih bisa ditahan di area luar dari turret. Oke, dari kedua player memiliki item yang berbeda. Ray menggunakan Heptasis dan juga Gigi menggunakan Hunter Strike. Kali tentunya kita pakai juga Ray sudah mulai bermain agresif, sudah mulai mencoba untuk mengamankan beberapa monster jungle milik dari seorang Gigi. Tapi kita pakai juga Ray tidak memiliki retribution, harusnya Gigi lebih percaya diri lagi buat mengamankan satu buah purple buff. Dan ternyata Gigi menginginkan satu buah purple buff yang dimiliki dari seorang Ray dan langsung aja diambil dengan menggunakan satu buah retribution. Ray cukup sekarat dan tentunya Ray masih still survive. Tapi bisa dibilang itu perebutan yang benar-benar menegangkan ya, karena Pranata yang benar-benar coba untuk masuk terlebih dahulu, dia ngasih inisiasi tapi Ray dibuat begitu sekarat dengan damage yang masuk, Phantom Execution, Tone Rose-nya, semua blink skill yang bisa digunakan itu bisa dibilang on time banget dari seorang Pranata. Ya, seperti yang gue bilang, itu menit keberapa mereka perangnya? Menit yang gue bilang tadi dan ternyata terjadi. Keren nih. Ya. Lu kayak udah nonton gitu duluan deh. Iya, soalnya gue udah belajar di Profesor KB sih. Oh gitu. Jadi gue pengen jadi guru gitu. Oh, lu pengen jadi guru? Dia kan profesor. Karena ada juga dosen, baru profesor kan. Gue agak ragu sih kalau gurunya lu. Oh, ragu. Gue cita-cita gue sebenarnya jadi analis MPL sih. Oh iya. Cita-citaku jadi orang kaya. Gimana dong? Cita-citaku ingin bahagiain orang tua. Asik.
bisa banget pencitraannya Guardian. Oke, kita bakal lihat kembali di in gamenya. Memasuki menit yang kelima, skor masih 0-0. Perbandingan gold sudah cukup sama, masing-masing 3.300 gold mungkin. Hanya bermain sedikit saja. Dan kita lihat juga Little Wonderworld ini menurut gue cukup berpengaruh untuk XP-nya sih. Tapi kita bakal lihat juga kali ini ada seorang Gigi yang mencoba memberikan beberapa damage dan tapinya Ray masih survive. Ya, tapi itu informasi yang berharga banget ya dengan adanya Phantom Execution yang udah mulai dibuka. Pranata masih nge-save untuk ultimate sendiri dan Winian Wave yang udah mulai masuk ini bisa banget dimanfaatkan oleh seorang Pranata. Kalkulasi skillnya udah terbuka di sana. Jadi dari seorang Gigi pun akan cukup berani untuk dapetin ke arah purple buff dari seorang Ray. Iya, purple buff berhasil diamankan lagi dan lagi Ray tanpa purple buff. Bayangkan Ray nggak punya buff. Gimana? Aduh, kadang pengen marah sebenarnya tapi nggak boleh. Dan ini dia kita kembali lagi ke arah mid lane-nya karena dari seorang Pranata sendiri akan coba terus menerus ngasih pressure ke arah turret. Iya, memang juga kali ini dari segi level GG cukup diuntungkan Phantom Execution bakal coba dikeluarkan, tapi ternyata Ray langsung bisa survive menggunakan Pencil dan juga Phantom Execution yang dia miliki. Dan kali ini GG mencoba untuk mengamankan satu buat turtle yang cukup diuntungkan tentunya dari seorang GG Winters kali ini. Menurut gua di game kali ini GG cukup diunggulkan, Nevin. Ya, kelihatan banget perbedaannya daripada game sebelumnya ya. Kalau misalnya game sebelumnya kita ngelihat GG menggunakan item yang berbeda, lebih fokus ke arah goldnya. Tapi kali ini tanpa adanya emblem tersebut, GG masih bisa menguasai karena seluruh buff yang ada, turtle bahkan merupakan diamankan. Dan dari segi damage yang masuk juga karena seorang Ray bisa dibilang Pranata yang lebih unggul dari damage outputnya. Yap, kita lihat juga kali ini Pranata sudah memiliki satu buah item penetrasi tambahan yaitu Heptasis dan juga Hunter Strike yang udah dia miliki tentunya kali ini. Dan ternyata item mereka sama, tapi kita lihat kali ini GG mencoba untuk mengamankan satu batu red. Penetrasi bakal juga digunakan, tapi GG cukup syarat miscalculation. Apakah GG bakal hilang dan first blood didapatkan untuk seorang Ray kali ini, Nevin? Yes, first blood di menit yang ke-7 lagi-lagi Ray bisa ngedapetin eliminasi tersebut. Dan 2,5 menit tersisa, entah dari Pranata bisa nggak membalikan keadaannya karena wave minionnya akan segera langsung di clear begitu saja. Bahkan Phantom Execution juga dibuka hanya untuk ngedapetin ke arah outer turret. 5 detik lagi Pranata untuk kembali ke dalam lane of dawn, dan ini gak bakal cukup untuk menahan pergerakan dari seorang Ray ngedapetin outer turretnya. Ini kayak salah kalkulasi menurut seorang Gigi ya. Tadi coba untuk ngamanin ke arah mid lane turret, tapi ternyata pasif dari orange papa itu nyala sehingga tadi terkena damage turret. Lalu dia juga terkena damage diberikan Ray, membuat dia harus terpick off di area mid, kehilangan 1 poin, kehilangan turret, artinya dia kehilangan 2 poin dari seorang Gigi kali ini. Ya cukup disayangkan sih sebenarnya karena tadi sebenarnya posisi dari seorang Gigi yang bisa dibilang resikonya gede banget dimanfaatin oleh seorang Ray, ditahan Phantom Execution-nya, dan kali ini bakal dicoba lagi karena Phantom Execution-nya berhasil kode. Pranata masih menang dengan Torosnya, dibalaskan lagi untuk Phantom Execution, dan Pranata langsung melarikan dirinya tapi nggak kembali ke arah base-nya. Dia akan kembali ngedapetin buff-buffnya lagi. Recall dilakukan. Dan Torosnya dibuka, masih bisa melarikan diri. Phantom Execution dan Puncher 1 langsung. Seorang Ray berhasil dapat eliminasi yang kedua. Wow. Ray again mendapatkan 1 poin kill tambahan. Artinya Ray memiliki 3 poin sekarang teman-temannya, yang membuat GG Winters menurut gua ini bakal cukup bisa untuk mengembalikan keadaan. Dia hanya butuh waktu 1 menit saja. Apakah dia mampu buat mendapatkan 3 poin, 4 poin bahkan kali ini, Nevin? Artinya menurut gua game kali ini udah bisa gua klaim kemenangan buat Ray. Ya karena 1 menit tersisa itu nggak bakalan cukup ya untuk ngejar poin, apalagi kali ini Gigi juga masih dengan 0 poin yang dia simpan. Dan tapi kita bakal lihat aja, mungkin akan ada beberapa sedikit pembalasan yang bisa dilakukan dari segi eliminasi ya. Udah langsung all in aja, langsung agresif aja. Dan ya gold Clamon juga udah berhasil diamankan oleh seorang Ray. Ini dia pertemuan yang kita tunggu-tunggu, apakah akan langsung dibuka dari arah semak-semak. Wow, ini penonton kita ramai banget, 8.000 penonton. Tapi kita perlu juga kembali di game yang kali ini GG masih mau dipukul, masih mau lebih. Tapi Ray mencoba memberikan beberapa perlawanan langsung di recall, dan GG Winters dipukul mundur, dipukul recall. Tapi ternyata Ray lebih fokus, ternyata dipantau coach ya teman-teman. Live coaching ya. Live coaching. Agak live coaching ya. 8.600 bro. Wow. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk kasih like juga, karena setelah ini juga kita masih banyak player-player yang akan bertanding. Player kesayangan kalian juga tentunya. Tapi untuk match kali ini 4 detik tersisa.
udah jadi kemenangan untuk GPX Ray. Yeah, congratulations for GPX Ray yang berhasil mendapatkan poin yang cukup tinggi di match kali ini, skor 2-0. And buat teman-teman yang nungguin Charlie Boy, sebentar lagi kita bakal melihat aksi Betul. dari salah satu player MPL